Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tetap tertarik ya berbahas tentang uh, potensi kepala desa. Ya. Saya dari Malang, Jawa Timur ya, jadi saya pernah berposisi atau bertempat tinggal di desa. Ya, sehingga permasalahan di desa itu paling tidak saya juga tahu banyak. Ya. Nah, jadi profil-profil kepala desa ya kadang-kadang di saat pencalonan itu sampai mengeluarkan anggaran yang cukup besar ya, cukup signifikan, bahkan sampai 1 miliar. Soalnya istilahnya bengkok yang dikerjakan itu juga puluhan hektar ya. Ada satu desa yang seperti itu. Nah, sekarang saya ada di kota, ya, di Bandung ya. Jadi Bandung ini desanya sudah kayak kota ya. Nah, sewaktu saya di desa. Nah, dari sinilah menurut saya di saat kita berposisi di kota ya, sebagai kepala desa sebenarnya potensinya sangat besar ya. Saya memang prihatin ya di saat keberadaan kepala desa ini saya belum belum pernah mendengar ya bagaimana kepala desa itu betul-betul menjadi kepala desa ya. Jadi bagaimana kepala desa itu harus betul-betul bisa memanage di wilayahnya ya. Yang selama ini kepala desa itu berpikirnya hanya di saat ada anggaran ya dan ada proyek yang berjalan ya. Nah, di situ mungkin ada fee ya, atau kecenderungan untuk korupsi itu tinggi. Nah, dari perjalanan kami dari desa ya, dari Kabupaten Malang ya, nah, terus sekarang saya ada di Bandung. Nah, dari sinilah saya melihatnya begini. Di saat kepala desa ini betul-betul mampu berkomunikasi ya, mampu ya, seperti Kang Deddy Mulyadi, wih keren. Ya. Kan desa ini sebenarnya kan sebagai ujung tombak ya, perputaran perekonomian yang ada di pusat. Ya. Jadi dengan banyaknya toko-toko, warung, showroom ya, outlet ya, banyak juga pabrik-pabrik segala macam itu ada di desa. Nah, dari sinilah bagaimana ya desa ini harus berani berpikir ya, bagaimana desa ini betul-betul menjadi kepala ya di dalam satu wilayah tadi. Nah, sehingga rakyatnya itu di bawah kendali kepala desa ini. Ini harus ya. Jangan sampai ya yang dulu pada konten saya yang baru lalu, jadi kepala desa ini jangan hanya mau menerima sebagai sampahnya ya dari berbagai produk atau perusahaan ya yang dibeli oleh warga, dan sisa sampahnya itu yang akan bikin masalah. Nah, dari sini di saat kepala desa itu betul-betul bisa memposisikan sebagai kepala desa ya yang punya wilayah di desa. Nah, dari sinilah ya desa harus diberikan kewenangan ya, atau desa bisa menuntut kepada pemerintah pusat ya. Bagaimana desa ini bisa kaya ya, tapi tidak dari korup. Ya, bisa kaya tidak dari korup. Kalau selama ini kepala desa itu kecenderungannya korup itu sangat tinggi ya. Ini sudah nggak bisa kita nafikan sudah ya. Soalnya kurang adanya transparansi ya. Dengan adanya adanya transparansi tadi, gampangannya kepala desa itu akhirnya tertutup ya peluang-peluang untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Coba kalau kepala desa itu betul-betul mau turun ya ke orang-orang yang miskin ya, didatangi ya, orang-orang yang punya
kayak pelaku usaha, UKM, pelaku-pelaku kecil itu didatangi, diajak komunikasi. Begitu juga toko-toko, begitu juga showroom, begitu juga pabrik, didatangi. Ya, bagaimana? Ya, yang ada di desa ini kita harus berani menyampaikan bahwa kamu bisa usaha di sini, kamu bisa berkegiatan di desa ini karena ada desa. Desa yang mengaturnya, desa yang membuat aman, desa yang membuat nyaman. Nah, dari sinilah ya potensinya ya. Nah, di saat kepala desa ini betul-betul bisa membangun komunikasi dengan warganya, nah, dari sini ada sebuah potensi yang besar ya, yang kita bangun komunikasi yang baik ya dengan warga ya. Intinya begini, ya masa sih warga mobilnya sampai ada yang punya mobil 5, sampai ada yang wis punya harta mewah segala macam. Tapi kepala desa ini ya biasa-biasa aja ya. Jadi tidak bisa bagaimana dengan warganya yang punya usaha ya, punya showroom dan pabrik ya, dan toko dan outlet segala macam tadi, ada peluang ya penghasilan atau pendapatan dari situ. Ya, katakanlah misalkan dengan adanya program yang terbarukan dari pemerintah ini, misalkan Koperasi Merah Putih. Ya. Bagaimana kalau desa ya dengan BUMDesnya ya, jadi kebutuhan masyarakat yang ada di desa itu di bawah kendali dari BUMDes ini. Ya. Jadi mulai perusahaan ya, showroom, toko, warung, outlet ya, sampai pelaku UKM, sampai masyarakat miskin ini gampangannya ini di bawah kendali pemerintahan desa ya. Sehingga biar nggak terlalu ada kesenjangan, ada yang miskin ya, terus ada yang kaya. Nah, dari sini di saat kita betul-betul bisa membangun komunikasi ya, dan kita betul-betul transparan ya, di sini potensinya itu besar ya, kepala desa itu untuk sejahtera ya, untuk kaya lah gampangannya. Menurut saya kepala desa harus kaya memang ya. Pokoknya apa? Dia mengepalai satu wilayah ya, di mana di wilayahnya tadi banyak pelaku usaha yang satu bulannya hasilnya itu sekian ratus juta, bahkan satu bulannya ada yang sampai 1 miliar segala macam tadi. Nah, bagaimana kepala desa ini mampu berkomunikasi dengan mereka-mereka semua ya. Yang saya contohkan ya dengan satu program saya ya, Global Mat. Ya. Jadi Global Mat ini adalah sebuah sistem ya, bagaimana kepala desa itu akhirnya mampu memanage ya perputaran keuangan di desa ya. Bagaimana dengan adanya Global Mat ya, jadi semua transaksi yang ada di desa itu bisa diketahui oleh desa ya. Nah, dari sinilah akhirnya nanti ada ide-ide cerdas ya, ada usulan-usulan ya, di saat kepala desa ini betul-betul membuka diri dan transparan ya. Ya masa sih orang yang sudah hartanya melimpah misalkan tidak bisa mengangkat orang miskin ya. Nah, dari sini kan potensi ya. Katakanlah misalkan orang kaya tadi ya, supaya mengangkat satu orang miskin ya, dengan pola-pola ya yang seperti saya contohkan ini ya. Jadi satu RW ada satu YouTube channel ya. Jadi YouTube channel yang kita desain dengan teliti ini, bagaimana aktivitas di dalam satu RW itu tercover di situ ya. Jadi kita bisa mengetahui ya
orang miskin yang ada di desa kita ini, misalkan jumlahnya berapa, orang yang punya UKM itu jumlahnya berapa. Nah, terus kayak pegawai-pegawai negeri, ASN yang ada di lingkungan RW ini ada berapa, ya. Nah, dari sini ya akhirnya nanti ada database, ya. Kita bisa mengetahui, oh ini pelaku usaha ini atau pengusaha ini penghasilannya per bulannya sekian ratus juta. Oh yang ini mencapai 1 miliar. Nah dari sinilah ya, di saat kita betul-betul bisa membangun komunikasi ya, bagaimana kalau misalkan yang berpenghasilan ratusan juta tadi membantu misalkan besaran katakanlah 5 juta ya, untuk mengangkat satu orang miskin tadi ya, untuk membuat satu usaha. Dan usahanya ya nanti harus dievaluasi lewat YouTube channel yang ada. Ya. Sehingga di saat ada orang yang mampu tadi misalkan membantu orang miskin, itu dia akan melihat dari laporannya itu dari YouTube. Nah, bagaimana masyarakat yang saya bantu tadi, ya. Alhamdulillah misalkan ada perkembangan. Ya. Nah dari sinilah menurut saya menjadi sebuah potensi. Ya. Terus peran ulama ya yang kita harapkan ya mengkondusifkan ya atau merubah mindset ya masyarakat ya yang selama ini ya di saat diberikan bantuan itu kadang-kadang malah teledor, cenderung kalau dibantu tadi maunya wis nggak tahu dipakai apa ya. Nah untuk program dengan teliti ini harapan saya ya masyarakat yang sudah dibantu ya untuk sukses ya kita harapkan para tokoh ulama ini ikut mendoakan ya semoga warga masyarakat yang sudah dibantu misalkan si A yang si B ini dibantu si C ya bisa berhasil ya dan evaluasinya itu cukup membuat konten untuk di-up di YouTube. Ini loh usaha saya. Alhamdulillah saya dibantu ternak kambing. Alhamdulillah misalkan saya dibantu usaha gorengan ya. Alhamdulillah misalkan saya dibantu jualan bakso keliling atau jualan mie atau jualan apalah ya. Nah, sehingga dari sini ya jadi hubungan masyarakat yang mampu tadi dengan masyarakat yang tidak mampu ini akhirnya ada komunikasi yang baik. Di saat masyarakat tadi misalkan yang mampu tadi misalkan membantu ya orang yang tidak mampu akhirnya menjadi berhasil. Ini saya kira menjadi satu kebanggaan ya. Paling tidak akan mengatakan ya wah alhamdulillah saya paling tidak sudah bisa mengentaskan orang yang kurang beruntung tadi menjadi lebih baik. Nah, dari sinilah ya, di saat kepala desa itu betul-betul ya, betul-betul terjun, betul-betul komunikasi dengan rakyatnya ya. Saya kira pengusaha itu nggak menutup kemungkinan akan ada empati, empati itu akan muncul ya. Dan kita motivasi, Pak ya, menurut data kami, Bapak ini dalam 1 bulan ya, transaksi berjalan ini gampangnya penghasilan kotor Bapak ini sekian ratus juta. Masa sih mengangkat satu orang miskin nggak mampu? Ya. Nah dari sinilah ini menurut saya menjadi sebuah potensi gitu loh ya. Jadi dengan Indonesia terang benderang ya, Presiden sudah menyatakan sikapnya kaitannya dengan korupsi yang akan diberantas habis segala macam ya. Dan kita sekarang sudah muncul tokoh yang menurut saya menjadi panutan adalah Kang Deddy Mulyadi ya. Kang Deddy Mulyadi ini luar biasanya ya, dia menjaga
pribadinya ya, agar gubernur ini ya tidak dikatakan sebagai seorang yang sombong, yang sok-sokan ya. Dengan apa? Dia berusaha, mungkin setiap minggu sekali dia harus berpelukan dengan orang miskin. Dia akan mengentaskan satu orang miskin setiap minggunya, mungkin loh ya. Kalau saya lihat konten-kontennya itu, mulai anak pang ya dirangkul, ya misalkan orang-orang anak muda yang kreatif itu juga dirangkul, ya orang-orang miskin yang jualan orang-orang tua tadi juga dirangkul, ya ini menjaga, ya agar tidak ada kesombongan di dalam dirinya, ya gampangannya dia harus bersyukur dia diposisikan seperti ini, makanya menjaga hatinya seperti itu. Nah dari sinilah ya, teladanilah Kang Dedi ini ya. Bagaimana kepala desa itu betul-betul mau turun, mau belusukan ke desanya yang dikuasai kan hanya satu desa. Ya. Minimal setiap RW itu harus didatangi. Ya, didatangi. Ya. Ya semoga ya dengan materi saya ini ya, dengan Indonesia terang benderang ini ya, kepala desa mau melakukan yang seperti ini. Ya. Jadi betul-betul berkomunikasi dengan warganya. Ya. Jadi harus dibuatkan database ya tentang penduduknya ini. Ya. Ada perusahaan berapa di sini, ada showroom berapa di sini, ada outlet-outlet yang besar, misalkan toko warung yang berpenghasilan tadi. Nah, bagaimana membuat database tadi sehingga akan mengetahui ya, warganya tadi dengan usahanya tadi penghasilannya per bulan berapa. Disinilah ya, di saat kepala desa tadi membangun narasi ya. Nah, di saat misalkan kita memposisikan dalam satu desa itu misalkan mayoritasnya muslim, bernarasilah ya bahwa mati itu yang dibawa hanya kain kafan ya. Jadi bagaimana kalau kita tuh mati meninggalkan belangnya ya, jadi kita mati meninggalkan kebaikan ya. Peribahasanya ya, gajah mati meninggalkan gading ya, macan mati meninggalkan belang ya. Nah, ada kemanfaatan-kemanfaatan ya, ada apa ya, di saat kita menjadi seorang muslim terus punya arti buat orang lain itu kan itu sebenarnya yang menjadi tabungan di akhirat nanti ya. Di saat misalkan mampu mengentaskan per tahunnya, alhamdulillah saya bisa mengentaskan per tahunnya misalkan satu orang ya, berikutnya satu orang lagi, berikutnya satu orang lagi ya. Nah, jadi kita akan merasakan sebuah kenikmatan ya, di saat kita ketemu dengan orang yang kita bantu terus sampai dicium tangan kita, terus kita berpelukan ya, dia akan mengatakan terima kasih. Ini indah ya. Semoga aja dengan konten saya ini ya, jadi kepala desa mulai bisa mencerna ya, bagaimana kalau warganya ini dibuatkan database ya, sampai penghasilan perharinya itu bagaimana bisa memanage sampai ke sana ya. Sehingga potensi untuk mengentaskan kemiskinan itu ada potensi di sana ya. Juga dengan penguasaan, harapan saya ya, sembako ya, bagaimana kalau itu nanti harus dikoordinir desa. Jadi sembakonya itu harus melalui BUMDes. Ya, bagaimana BUMDes nanti mampu membuat satu gudang ya, atau sebagai administrasi satu pintu. Ya, semua toko warung yang belanja katanya dengan sembako itu harus termonitor oleh BUMDes tadi. Nah, ini gini-gini ini kan potensi ya, potensi ya. Semoga dengan konten saya kali ini ya,
saya tetap ya konsen kepada kepala desa ya. Di saat sekarang itu gampangannya, wah kita mau bicara Rocky Gerung lah, kita mau bicara Ahok lah, kita mau bicara apa para oligarki segala macam, oke lah itu biar orang di atas sana ya. Bagaimana kita di desa ini menata diri ya, bagaimana kepala desa itu mampu menjadi kepala wilayah ya, mampu menjadi pimpinan ya warganya, pimpinan warganya ya. Sehingga kalau betul-betul ini bisa diwujudkan ya, bagaimana kepala desa itu betul-betul punya database segala macam ya. Dari sinilah ya potensi pendapatan kepala desa itu ada pundi-pundi nanti di situ. Ya, bukan berarti pundi-pundi tadi seperti yang selama ini misalkan ada pengusaha kita mintai ini kita bukan itu. Ya, kita ketuk para pengusaha tadi ya. Ya, kita bangun komunikasi yang baik ya. Satu pengusaha bagaimana kalau mengentaskan satu warga miskin ya, dan warga miskin tadi gampangnya kita janji ya, kita berikan motivasi lah ya. Jadi Bapak saya bantu ini untuk sukses ya, saya bantu ini untuk sukses ya. Untuk itu aktivitas Bapak itu Bapak harus bermodalkan HP ya. Bentuk evaluasi dari usaha harus di-up di YouTube masing-masing yang ada di RW. Ya, ya semoga dengan adanya konten ini ya, kepala desa mulai berpikir ya. Di saat kepala desa misalkan mau terpilih lagi ya, kan masanya lebih panjang lagi ya daripada bingung masalah perpanjangan ya, yang ada gonjang-ganjing ini masalah perpanjangan jabatan kepala desa ini ya. Di saat kepala desa mau menerapkan program satu RW bikin satu channel ya, bangun komunikasi yang baik dengan warganya, bikin database warganya, insya Allah akan terpilih lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya kepada teman-teman kepala desa ya. Semoga ini bisa menjadi bahan kajian ya untuk kepala desa punya peluang pendapatan besar ya. Jadi bagaimana kepala desa itu kaya tidak harus dengan korup ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami informasikan.